Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Apapun yang kita kerjakan secara terburu-buru, lalu tanpa berpikir panjang, pasti akan mendapatkan hasil yang mengecewakan. Karena kalau apapun kita kerjakan dengan terburu-buru, tanpa berpikir panjang, pasti hasilnya tidak akan pernah maksimal. Saya pelajari, tanpa berpikir panjang dan terburu-buru, yang pertama, kita biasanya tidak siap menghadapi masalah-masalahnya. Kenapa? Karena kita tidak pikirkan semuanya masak-masak terlebih dahulu. Kita tidak pikirkan panjang terlebih dahulu. Sehingga waktu di tengah jalan menghadapi masalah, kita langsung panik. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya kita kerja apapun setengah-setengah, karena kita nggak bisa menyelesaikannya, kita nggak mampu menyelesaikannya. Kenapa? Karena kita bilang, aduh, kok masalahnya begini ya. Tapi kalau kita sudah persiapkan, kita sudah berpikir panjang, kita sudah prediksi, oh ini masalahnya tuh ini, lalu kita hitung-hitung bisa nggak kita menghadapi, kita pikir-pikir kalau menghadapi masalah nanti gimana ya, lalu resikonya besar nggak, sehingga akhirnya kita nggak menghitungkan cuma oh ya pokoknya beres, tapi kita memperhitungkan betul-betul, oh ini masalah, oh ini persoalannya, oh kita bisa, oh caranya begini, kalau menghadapi saya harus begini, oh langkah-langkahnya begini. Nah, itu penting. Jadi yang pertama saya pelajari, orang kalau mengerjakan apa-apa secara terburu-buru tanpa berpikir panjang, resiko pertamanya tidak siap menghadapi masalah. Lalu yang kedua, akhirnya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Betul, mungkin berhasil, oke, mungkin dapat hal-hal yang baik, tetapi tidak maksimal. Dengan lain kata, kalau engkau bisa mendapat 70% dengan terburu-buru dan tanpa berpikir panjang, sebaliknya ketika engkau dengan tenang memikirkan, mempersiapkan dan berpikir panjang, hasilnya pasti lebih maksimal dari itu. Lalu yang ketiga saya pelajari, dengan terburu-buru dan tidak berpikir panjang, maka kita akan membuang-buang waktu percuma. Artinya gini, mungkin kita bisa selesaikan, tetapi waktu yang kita pakai itu lama gitu. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan dengan betul dan terburu-buru. Jadi kalau ada apa-apa tuh kayaknya kita langsung aduh gimana ya. Akhirnya banyak waktu yang terbuang percuma. Padahal Tuhan mau kita juga memanfaatkan waktu dengan baik. Alkitab bilang bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Dan kalau waktu kita sudah terbuang percuma, lama-lama kita lemas sendiri, malas sendiri, dan akhirnya kita tidak menyelesaikannya gitu. Jadi perhatikan, yang pertama, ketika kita tidak berpikir panjang dan terburu-buru, maka kita biasanya tidak siap menghadapi masalah-masalah yang ada. Yang kedua, hasil kita tidak akan maksimal. Yang ketiga, kita akan banyak membuang waktu percuma. Dan yang keempat, kita akan banyak dirugikan, baik secara materi maupun hal-hal yang non material gitu. Kita cuma banyak rugi saja, tenaga yang kita buang percuma, iya kan? Lalu pemikiran yang kita buang percuma, ide-ide. Kenapa? Karena memang tidak kita pikirkan matang-matang. Kita terlalu terburu-buru, terlalu mendadak. Saya percaya betul, apapun yang Tuhan rencanakan, Dia tidak datang mendadak dan terburu-buru. Harus kita berpikir panjang, sehingga kita melakukan yang tepat dengan cara yang tepat dan mendapatkan waktu yang tepat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan berkat
perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bersiaplah. Karena memang hidup Kristen harus bersiap. Hidup Kristen harus memulai sesuatu dengan persiapan yang matang, berpikir secara panjang dalam tuntunan dan kehendak Tuhan, dan kita akan melihat hasil yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang bersiaplah, kita mau sama-sama belajar Nehemia pasal 3. Nehemia pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama. Nehemia pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Nehemia pasal 3 ayat pertama sampai 12. Demikian firman Tuhan. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasyib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Lihat, ayat pertama berkata, maka bersiaplah imam besar Eliasyib dan para imam. Dia seorang imam besar, tapi apapun yang dia kerjakan tidak terburu-buru, dia siapkan dengan betul. Ayat yang kedua dikatakan berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko, membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dan pemancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uriah bin Hakos, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mezezabel, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf, mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya. Dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hazabnia, Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab, memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohesi, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana disiapkan dengan betul. Ada kata yang diulang terus, berdekatan, 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 berdekatan. Berarti diatur segala sesuatunya luar biasa. Dan dari sini kita perlu melihat bagaimana hidup Kristen. Betul Tuhan menyertai kita, tapi seringkali kita terlalu terburu-buru. Betul Tuhan bela kita, tetapi kita tidak berpikir panjang. Itu sebabnya Yesus dengan tegas menyatakan, adakah engkau sebelum membangun sesuatu tidak duduk merenungkan terlebih dahulu, menghitung biayanya baru memulai? Artinya apa? Itulah hidup Kristen. Jangan terburu-buru, tetapi belajar berpikir panjang, minta hikmat, renungkan dulu, siap, lalu baru mulai lakukan. Kita perlu bersiap-siap. Yang pertama dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi apapun yang kita mau buat, doa dulu. Tuhan bisa kasih sejahtera dan Tuhan bisa buka jalan. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan tidak kehendaki, bisa saja tiba-tiba kok nggak sejahtera kita. Bisa saja tiba-tiba keinginan desire gitu tiba-tiba Tuhan angkat. Tiba-tiba pintu di depan kita semuanya tertutup. Itulah kuasa doa. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak berdoa sambil harus mendengar Tuhan bicara, anakku, aku menghendaki. Kadang-kadang nggak begitu. Ada kalanya Tuhan bicara lewat roh kita, tetapi ada kalanya dia tidak bicara, tetapi pintu-pintu di depan kita kelihatan betul mulai tertutup, mulai tertutup, mulai tertutup. Saya tidak bilang bahwa setiap masalah berarti bukan kehendak Tuhan, bukan itu. Tapi maksud saya memang extremely dia ketutup. Kita tahu ini bukan dari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau itu dari Tuhan, hal-hal yang kelihatannya mustahil tiba-tiba pintu terbuka. Karena doa mengubah segalanya. Haleluya. Jadi kita perlu bersiap-siap dengan apa? Dengan doa terlebih dahulu. Yang kedua, kita perlu bersiap-siap dengan berpikir baik buruknya serta resiko-resikonya. Nah, ini kan kita perlu pikirin dulu gitu ya kan. Jadi jangan cuma wah ini untung nih, wah ini bagus nih, wah ini
baik nih. Tetapi kita pikirin dulu baiknya itu apa, buruknya apa, dan resiko-resikonya itu apa. Iya kan? Karena dari sini kita dapat merenungkan apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki. Karena Tuhan pasti menghendaki yang baik, iya kan? Tapi juga dengan resiko-resiko yang tidak berat, saudara-saudara. Kalau resikonya saya sudah berbahaya, kan ini kan nggak benar, saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, kalau memang kita tahu ini dari Tuhan, resiko apapun kita hadapi, tapi kita harus tahu bahwa inilah resikonya, iya kan? Dengan begitu kita akan bersiap-siap. Kita tahu, oh di sini saya mesti berdoa, oh di sini saya mesti begini, di sini saya mesti begini, sehingga kita mengerti. Jangan ambil langkah nekat, saudara-saudara. Langkah-langkah nekat itu langkah-langkah dari setan yang akhirnya menjerumuskan kita. Langkah-langkah dalam Tuhan bukan nekat, taat dan berjalan dalam keberanian. Haleluya. Lalu yang ketiga, kita perlu bersiap-siap dengan apa? Dengan mencari informasi dari sebanyak-banyaknya orang. Itu penting sekali. Jadi yang pertama kita doa, yang kedua kita berpikir, kita kaji, kita evaluasi baik buruknya, risiko-risikonya. Lalu yang ketiga kita cari informasi dari sebanyak-banyaknya orang, sehingga kita mendapat bimbingan, kita mendapat tuntunan. Karena Alkitab bilang keberhasilan ada kalau penasehat itu banyak. Dan yang keempat, kita perlu bersiap-siap dengan memperhitungkan kemampuan diri. Betul dia untungnya bagus, betul jiwa dimenangkan luar biasa, betul kerajaan Allah akan diluaskan. Tapi sayanya mampu nggak? Karunia dalam diri saya memang segitu enggak? Atau saya perlu bekerja sama, atau saya perlu bergandengan tangan, atau saya perlu belajar lagi supaya saya mampu. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita betul-betul doa terlebih dahulu, berpikir dulu, evaluasi baik buruknya, risiko-risikonya, mencari informasi-informasi yang cukup, lalu kemudian memperhitungkan kemampuan diri, saya percaya di depan kita yang ada hanya berkat, kemenangan, sukacita, damai yang berkelimpahan dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Dan saudara yang ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga mereka dapat kekuatan baru. Mereka tidak menjadi orang yang terburu-buru dan tidak berpikir panjang, tapi mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan doa, dengan berpikir matang, dengan mencari informasi, lalu memperhitungkan kemampuan diri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.